Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat AAC dimanapun berada, bertemu lagi dengan kami Klinik Abu Albani Center. Kali ini kami akan mengangkat tema yaitu borderline personality disorder atau yang dikenal dengan istilah BPD. Borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang adalah yaitu gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati serta citra diri yang senantiasa berubah-ubah, ya, dan juga biasanya akan bersikap impulsif, ya. Seorang yang mengalami BPD memiliki cara pikir, cara pandang, serta perasaan yang berbeda dibanding orang lain pada umumnya. Akibatnya timbul masalah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan menjalani kehidupan dengan orang lain, ya, seperti hubungan dalam keluarga, lingkungan, dan pekerjaan. Gangguan ini umumnya muncul pada periode menjelang usia dewasa. Orang yang mengalami borderline personality disorder, ya, pada kondisi tertentu dapat membaik, ya, di seiring bertambahnya usia. Gejala-gejalanya dari masalah ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kondisi mood atau suasana hati yang tidak stabil. Kondisi ini biasanya bertahan selama beberapa jam, seperti merasa hampa, ya, perasaan kosong, atau sulit mengendalikan amarah. Yang kedua, gangguan pola pikir dan juga persepsi, ya, seperti tiba-tiba ada pemikiran bahwa dirinya buruk, serta perasaan takut akan diabaikan sehingga melakukan perbuatan yang ekstrim. Selanjutnya, berperilaku impulsif, ya. Perilaku ini cenderung membahayakan diri sendiri, ya, atau melakukan tindakan ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Contohnya melukai diri sendiri, ya, mencoba bunuh diri, melakukan hubungan seks, ya, dengan orang lain tanpa ikatan, ya. Kemudian juga penyalahgunaan alkohol, ya, atau makan berlebihan. Yang selanjutnya, menjalin hubungan yang intens namun tidak stabil. Kondisi ini ditandai dengan bisa sangat mengidolakan seseorang dan tiba-tiba menganggap orang tersebut bersikap kejam atau tidak peduli, ya. Dan perlu diperhatikan, tidak semua penderita BPD mengalami seluruh kejadian tersebut, ya. Sebagian hanya mengalami beberapa gejala saja. Tingkat keparahannya, frekuensinya, serta durasinya. Terjadinya gejala pada setiap penderita berbeda-beda, ya, tergantung dari kondisi yang dialaminya. Penyebab dari BPD atau borderline personality disorder, penyebab pastinya menurut para ahli belum diketahui dengan jelas, ya. Tetapi beberapa faktor yang dapat memicu terjadi kondisi ini, ya, bisa dijelaskan secara umum. Yang pertama karena faktor lingkungan, ya, yaitu karena sejumlah faktor lingkungan yang negatif, ya, yang diduga dapat menimbulkan gangguan kepribadian ini. Contohnya ada riwayat pelecehan, ya, penyiksaan semasa kecil atau dicampakkan oleh orang tua. Yang kedua, faktor genetik, ya. Jadi dari beberapa penelitian bahwasanya ini dapat diturunkan, ya, secara keturunan atau genetik. Yang selanjutnya adalah kelainan pada otak, ya. Menurut penelitian, penderita BPD memiliki perubahan struktur dan fungsi pada otak, terutama pada area yang mengatur impuls dan juga emosi, ya. Pada penderita BPD juga diduga terdapat kelainan fungsi dari zat kimia otak atau neurotransmitter, ya, yang berperan dalam pengaturan emosi. Selanjutnya, ciri kepribadian tertentu, ya, beberapa tipe kepribadian yang lebih berisiko untuk mengalami BPD, misalnya kepribadian agresif dan juga impulsif, ya. Faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan resiko dari seorang BPD, ya,
bisa juga ya seorang BPD tidak mustahil ya dialami seseorang yang tidak memiliki satu pun dari faktor resiko yang sudah dijabarkan di atas ya. Kemudian bagaimana mendiagnosis ya dari BPD ini ya. Penentuan diagnosis ya dimulai dengan diskusi ya antara dokter ya dan juga penderita BPD secara konsultasi ya. Kemudian juga akan ditanyakan riwayat kesehatan ya pasien ya dan juga keluarga, termasuk juga apakah ada riwayat gangguan mental ya. Jadi setelah menemukan ya hasil daripada konsultasi itu akan disesuaikan dengan situasi ya. Biasanya dokter akan menetapkan dosis dan lain sebagainya. Dan penetapan BPD ya dari beberapa jenis terapi psikoterapi yang bisa efektif ya dapat menangani kasus ini, diantaranya adalah dialectical behavior therapy ya atau disebut DBT ya. Terapi ini dilakukan melalui dialog dengan tujuan agar pasien dapat mengendalikan emosi ya, menerima tekanan dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Terapi ini dapat dilakukan sendiri atau di dalam sebuah grup konsultasi bersama seorang terapis. Yang selanjutnya mentalization based therapy ya. Terapi ini menitik beratkan metode berpikir sebelum bereaksi. Jadi proses MBT ya dapat membantu penderita BPD mengenali ya perasaan dan pikirannya sendiri dengan menciptakan perspektif alternatif ya dari situasi yang tengah dihadapinya. Terapi ini dilakukan dalam jangka kurang lebih 18 bulan ya dan diawali dengan rawat inap biasanya ya guna mengadakan sesi individu setiap hari. Kemudian setelah jangka waktu tertentu dapat dilanjutkan dengan rawat jalan. Yang selanjutnya skema fokus terapi ya. Jadi skema fokus terapi ini membantu penderita BPD mengenali kebutuhan yang tidak terpenuhi ya pada periode awal hidup yang dapat memicu pola perilaku hidup negatif ya. Terapi juga akan memfokuskan kepada usaha pemenuhan kebutuhan tersebut ya melalui cara yang lebih sehat agar terbangun pola perilaku hidup yang positif. Sama seperti dengan terapi DBT ya. Terapi ini juga dilakukan secara perorangan maupun di dalam grup konsultasi. Yang selanjutnya transference fokus psikoterapi atau TFP ya. Atau biasa disebut dengan terapi psikodinamis ya. Terapi ini membantu penderita BPD mengenali kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dapat memicu pola perilakunya ya. Terapi ini juga memfokuskan kepada usaha pemenuhan ya daripada kebutuhan, kemudian membangun pola perilaku hidup yang positif ya. Sama dengan seperti terapi DBT ya. Terapi ini dapat dilakukan dengan perorangan maupun dengan konsultasi. Yang selanjutnya general psychiatric management ya. Terapi ini membantu pemahaman terhadap masalah emosi ya yang terjadi dengan mempertimbangkan perasaan, kemudian masalah-masalah interpersonal ya. Terapi dapat dipadukan dengan pemberian obat ya dan juga penyuluhan ya kepada keluarga ataupun perorangan. Yang selanjutnya pelatihan sistem untuk prediktabilitas emosional ya, dan juga pemecahan masalah atau sistem training for emotional predictability and problem solving ya. Itu bisa disingkat steps ya. Terapi ini merupakan terapi anggota berkelompok ya, antara keluarga, teman, pasangan atau pengasuh ya. Dan sebagian dari kelompok terapi ini berlangsung selama kurang lebih 20 minggu ya. Terapi ini digunakan ya untuk tambahan bersama psikoterapi lainnya. Dan kemudian penggunaan obat-obatan dalam terapi lebih bertujuan untuk mengulangi gejala atau komplikasi yang sering muncul. Biasanya psikiater akan juga
membutuhkan obat ini ya, diantara lain antidepresan, antipsikotik, dan juga obat penyeimbang suasana hati. Pada kasus-kasus tertentu, penderita BPD dapat melalui perawatan ya di rumah sakit ya atau tempat-tempat rehab yang bisa membantu untuk menghindari ya daripada kecenderungan orang-orang yang melukai diri sendiri atau bunuh diri gitu ya, karena pemulihan ini membutuhkan waktu dan juga terapi yang cukup lama, sehingga dilakukan secara komprehensif dan juga harus stabil ya setiap hari. Dan selain itu, komplikasi yang terjadi pada borderline personality disorder itu ya itu bisa juga ya kemudian dilihat dari sudut pandang lain, bahwasanya penderita BPD ini juga beresiko mengalami gangguan mental lainnya ya, seperti misalnya depresi, penyalahgunaan alkohol atau nafsa ya, kemudian anxiety, bipolar ya, gangguan makan, PTSD atau ADHD ya. Dengan kondisi-kondisi tertentu di atas, maka selayaknya bagi keluarga yang mempunyai masalah daripada BPD ini ya, borderline personality disorder ini, bisa datang ya kepada para ahlinya, bisa kepada kami ataupun di rumah sakit terdekat. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.